Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasayati dalam kuliah daring yang diselenggarakan di Stekom Semarang. Yang pada kesempatan kali ini saya berada di kampus Tengaran ya, untuk menyampaikan mata kuliah tentang desain web pada sesi 13, yaitu dengan pembahasan tentang konsep desain dengan menggunakan grid system ya. Nah, apa itu grid system? Grid system di sini ya nanti kita lihat bersama-sama satu bagian atau satu batasan ya, satu batasan untuk mendesain webnya supaya lebih menarik, lebih mudah dimengerti dan sesuai dengan konsep layout ya, tata letak yang baik di dalam suatu desain. Nah, pada kesempatan kali ini nanti presentasi akan saya sampaikan. Jadi untuk prakteknya nanti Anda bisa coba buka di link Google Drive yang saya berikan ya. Jadi ada di link Google yang saya berikan, itu bisa digunakan untuk proses mencoba menggunakan layout atau grid system, dan di situ juga ada teorinya secara lebih detail. Jadi nanti Anda bisa melihat di link Google Drive-nya ya. Bentuknya PDF, nah nanti bisa dibaca lebih lengkap dan bisa dicoba ya, bisa dicoba. Nah, untuk materi ini nanti kaitannya dengan penggunaan div ya, kaitannya dengan penggunaan div di dalam mendesain web. Jadi dalam upaya untuk memberikan atau untuk membuat user experience-nya lebih baik. Nah, itu untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Jadi akan kita bahas pada kesempatan kali ini materinya seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu konsep web design dengan menggunakan grid system ya. Konsep web design dengan menggunakan grid system. Oke, seperti biasa di dalam pengaturannya di sini nanti kita coba dialog dulu ya. Kita coba dialog dulu untuk atau sebelum kita mulai pembahasan materinya ya. Akan saya berikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan desain web ya. Ini. Jadi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan desain web akan saya sampaikan dengan tujuan untuk melihat saja ya kesiapan dari Anda dalam mengikuti perkuliahan ini. Oke, seperti biasa yang pertama di sini bentar ya.
Nah, oke, yang pertama di situ apa faktor yang menyebabkan user experience dalam web dikatakan baik? Oke, silahkan bagi yang sudah tahu jawabannya atau sudah bisa menyampaikan jawabannya di situ sebelum kita mulai ya. Jadi bisa langsung saja dituliskan di dalam live chat-nya ya. Jadi apa faktor yang menyebabkan user experience dalam web dikatakan baik? Ya. Oke, silakan bisa dijawab bagi yang sudah tahu dari pertanyaan pertama saya. Silakan. Ya, silakan bisa dicoba dijawab ya untuk pertanyaannya. User experience atau biasa disebut UX ya. UX ya. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, user experience di sini dapat diterjemahkan kenyamanan user ya, atau pengalaman user. Pengalaman user dalam menggunakan web ya. Jadi pengalaman user dalam menggunakan web seperti apa, nah itu bisa diatur atau bisa kita tentukan dari user experience-nya. Oke, sambil menunggu ya. Sambil menunggu kita coba lanjut saja untuk perkuliahannya ya. Jadi nanti akan saya sampaikan teori tentang konsep grid sistemnya ya. Seperti apa? Nah, ini selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan ya. Oke, kita mulai saja. Ya, jadi di dalam pengaturannya di sini ya. Untuk yang pertama ya. Nah, ini grid system atau desain web dengan menggunakan kolom sebagai konsep. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya di situ berarti nanti kita menyiapkan kolom-kolom di dalam mendesain webnya. Kemudian dalam kolom-kolom di situ nanti akan kita tampilkan ya atau dapat digunakan sebagai acuan ya. Acuan dalam menempatkan objek-objek websitenya ya. Seperti misalkan ada gambar, ada teks ya, ada title, ada headers, ada sidebar, navigasi. Nah, itu objek-objeknya ditempatkan sesuai dengan kolom-kolom yang sudah disiapkan di dalam desainnya ya. Nah, cuma untuk pengaturan penempatannya di sini nanti tidak ngawur ya. Jadi ada pengaturan pembagian-pembagiannya secara lebih detail dan jelas. Nah, hal ini dilakukan untuk mencapai konsep desain yang baik secara total ya. Dari segi layoutnya ya, secara total dari segi layoutnya supaya menampilkan tampilan desain web yang baik ya. Itu tidak hanya menarik tapi juga baik. Nah, ini grid system. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam grid system di sini
itu ada bagaimana ya dari konsep awalnya atau dari munculnya grid system ini bagaimana mendesain web yang memudahkan pengguna dalam mengaksesnya, ya. Nyaman dalam mencari informasi yang mereka butuhkan, tidak ada hal-hal yang mengganggu kenyamanan pengguna, navigasi tidak membingungkan, segala sesuatunya jelas dan teratur. Nah, ini secara user experience ya, secara user experience itu hal-hal ini ya, hal-hal ini yang mempengaruhi website ini dikatakan baik ya. Dikatakan baik secara fungsional ataupun tampilan ya. Jadi ada beberapa hal di sini. Yang pertama, kemudahan pengguna dalam mengakses, kenyamanan dalam mencari informasi, tidak ada hal-hal yang mengganggu kenyamanan pengguna, navigasi tidak membingungkan, segala sesuatu jelas dan teratur. Ya. Nah ini, jadi jelas dan teratur itu secara konsep bisa diatur dari layout ya, dari layout. Kemudian kalau untuk tidak ada hal-hal yang mengganggu, tentunya salah satunya tidak banyak menampilkan advertise atau tidak ada atau tidak banyaknya tampilan advertising ya. Itu biasanya mengganggu kenyamanan ya. Kemudian dalam prosesnya cepat ya. Sehingga di dalam konsep desain itu selain kita memperhatikan layout, untuk objek yang kita gunakan itu juga harus kita perhatikan. Jadi seandainya saja kita membutuhkan gambar, nah itu buatlah gambar dengan ukuran yang kecil ya, tidak terlalu besar. Meskipun secara dimensi sama, tapi untuk ukuran filenya beda ya. Nah, tipe yang banyak digunakan adalah GIF. Kenapa GIF? Karena GIF di situ ukurannya cukup kecil. Jadi kalau gambar itu komponen gambarnya hanya menggunakan 256 warna. 256 warna ini berarti otomatis sudah cukup lumayan ya, 256 warna. Kalau menggunakan 256 warna atau menggunakan kedalaman yang kecil, itu kita bisa menggunakan tipe GIF. Jadi tampilan seperti yang ada di sini, ini kalau tipe GIF sudah bisa mensupport ya, tampilannya sudah baik, jadi nggak pecah. Ya, kalau pengen lebih baik lagi dengan ukuran yang kecil pakai JPEG ya, JPG. Itu sudah aman ya. Kemudian kalau kita menggunakan animasi, nah buatlah animasi yang simple. Jadi tidak terlalu banyak objek, tidak terlalu banyak gerakan sehingga ukuran filenya juga tidak terlalu besar ya. Ini animasi. Kemudian kalau kita menggunakan button jangan menggunakan gambar karena dengan gambar nanti akan memperbesar ukuran file. Kenapa? Karena antara roll over dengan gambar asli atau kalau kita pengen membuat tombol ya, tombol yang bentuknya roll over berarti kita perlu menyiapkan dua gambar. Dua gambar di situ sudah paling tidak mempunyai ukuran file sendiri-sendiri. Ya, jadi berbeda kalau kita membuat tombol navigasi dengan menggunakan CSS seperti yang kemarin kita sudah bahas ya. Itu ukurannya akan lebih kecil dibandingkan dengan tombol yang menggunakan gambar ya. Itu. Kemudian konsekuennya di dalam pengaturan penataannya di sini pasti ya konsisten dalam segi penataan ya, konsisten dalam segi penataan. Jadi kalau tombolnya itu di atas ya di atas terus, kalau tombolnya di kanan terus ya. Kalau ada sub bagaimana mengaturnya, nah ini harus dibuat sama semua sehingga antara satu halaman dengan halaman yang lain tidak membingungkan user ya di dalam pengaturan tampilannya itu. Nah, untuk mencapai hal-hal tersebut, itu kata kuncinya adalah user experience ya. Ini. Jadi bagaimana cara memberikan pengalaman yang baik kepada user dalam mengakses web kita ya. Nah, itu nanti harapannya dengan memberikan user experience yang baik, di sini ada kecenderungan user akan mengingat website kita sehingga ketika butuh sesuatu informasi yang berkaitan dengan web kita atau yang bersama ya membutuhkan informasi yang isinya sama dengan konten dalam web kita, maka dia langsung bayangannya ke web kita. Karena apa? Mendapatkan user experience yang baik ya atau mendapatkan pengalaman yang baik. Nah, ini di dalam penentuannya. Hal penting
Kata kuncinya adalah user experience, hal penting dan menjadi pertimbangan utama setiap keputusan dalam proses desain. Ya, ini. Jadi pemilihan web hosting, ya, kemudian pemilihan nama, kemudian penentuan server dan lain sebagainya itu berpengaruh terhadap pengalaman user dalam menggunakan websitenya. Nah, apa itu grid? Ya, kalau secara umum grid ini adalah struktur yang terdiri dari garis-garis horizontal atau gabungan garis vertikal dan horizontal yang saling bertemu, yang digunakan untuk mengatur layout atau interface-nya. Dengan grid ini kita membagi suatu layout berdasarkan kolom-kolom. Selanjutnya dengan kolom-kolom ini konten diatur dan ditempatkan. Nah ini, ya, yang kaitannya dengan layout ya. Jadi grid ini secara otomatis kaitannya dengan layout karena grid itu batas, ya, garis batas. Bentuknya kolom-kolom garis batasnya ya. Kolom vertikal ataupun kolom horizontal, ya. Nah, pada konteksnya di sini ini kita menggunakan yang kolom vertikal, ya. Itu. Jadi seperti membuat kolom-kolom di dalam website. Nah, cara membuat kolom-kolomnya gimana ya? Membuat kolom-kolomnya nanti kita bisa mendesain dengan banyak cara. Salah satunya menggunakan CSS. Ya, salah satunya menggunakan CSS. Nah, nanti bentuk CSS-nya seperti apa akan saya tunjukkan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada contoh di grid ya. Nah, ini contoh grid dalam desain web. Ya, contoh grid dalam desain web seperti yang bisa Anda saksikan di layar. Di situ dibagi dalam 12 kolom ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, selain 12 kolom berapa? Ya ada 24 kolom, ada 16 kolom ya. Ada 24 kolom ataupun ada 16 kolom ya. Nah, silahkan Anda bisa menentukan sendiri pengen membuat grid system yang seperti apa ya. Atau dengan jumlah kolom berapa. Nah, itu bisa diatur dari grid systemnya ya. Ini. Kalau kita di dalam mendesain web di sini, ini acuannya ya, yang atas ini acuannya. Nah, kalau di dalam mendesain web di sini kita perlu menampilkan banyak gambar sejumlah 6 gambar tiap halaman, ya. Nah, di sini berarti kita bisa menggunakan konsep grid sistemnya yang dua kolom digabung jadi satu ini ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, penentuan lebar kolomnya berapa? Penentuan lebar kolomnya tergantung dari lebar web page-nya. Ya, lebar web page-nya berapa, ya. Nah, di dalam menentukan lebar web page itu paling aman pada saat ini adalah menggunakan ukuran 960 pixel. Ya, menggunakan 960 pixel. Kenapa 960 pixel? Karena di dalam 960 pixel di sini nanti ini dapat digunakan untuk memberikan pembagian yang mudah ya. Memberikan pembagian yang mudah. Kemudian selain itu di dalam pengaturannya di sini nanti bisa disupport oleh monitor yang mempunyai resolusi kecil, misalkan maksimal 1024, ataupun monitor yang punya resolusi besar, ya. Itu contohnya laptop itu resolusinya besar ya, atau monitor layar LED ya, atau PC yang mempunyai card grafik baik ya, itu bisa sampai dengan 1900 bahkan sampai 4000 ya kalau bisa menggunakan grafik card yang bisa 4K ya, 4K. Nah, kalau misalkan monitor-monitor kecil ya seperti monitor CRT ya atau tabung. Nah, itu maksimal biasanya sampai 1115 saja untuk lebarnya ya. Pada umumnya adalah 1024 ya. Nah, kalau misalkan saja kita buat lebih dari 1024, maka tampilan web kita di dalam layar CRT itu tidak bisa maksimal, dalam artian akan terpotong ya, terpotong sampingnya. Karena apa? Ukuran web lebih besar dari ukuran layar monitor. Jadi user harus menggulung scroll. Nah, itu nggak baik ya tampilannya. Jadi pengen membaca berita yang ada di sebelah kiri harus gulung ke kiri, pengen membaca berita yang sebelah kanan gulung ke kanan. Nah, itu kan nggak menarik, memberikan pengalaman yang tidak baik ya. Nah, 96 ini sebagai solusi untuk mensupport kebutuhan web dari layar yang lebar ataupun layar yang kecil ya. Itu.
960 ya. Nah, sebagai acuan dalam menentukan 960 grid sistemnya ya. Sebagai acuan dalam menentukan 960 grid sistemnya, di sini nanti Anda bisa menggunakan atau Anda bisa melihat ya, Anda bisa melihat dalam halaman web yaitu 960.gs ya. Ini 960.gs ya. Nah, Anda bisa melihat di sini untuk pengaturan tampilan grid sistemnya ya, itu. Nah, di dalam 960.gs di sini ada banyak tampilan ya. Salah satunya adalah contoh-contoh atau web-web yang menggunakan konsep 960 ya. Web-web yang menggunakan konsep 960. Nah, di sini ada Sony Music menggunakan 16 kolom ya. Itu kalau diklik show grid, maka di sini pembagiannya nah jelas ya. Jadi pertimbangannya di sini banyak. Yang pertama adalah margin, kemudian yang kedua adalah batas kolom, yang ketiga kolomnya itu sendiri ya. Ini pertimbangannya tuh ya. Di dalam Drupal di sini menggunakan 12 kolom ya. Nah, ini. Jadi ini adalah website-website yang telah menggunakan konsep 960.gs 960 pixel ya, 960 pixel untuk menampung konten webnya. Nah, ini. Jadi kelihatannya ini ramai, tapi sebenarnya sudah terkonsep ya. Dengan yang seperti ini yang biasa-biasa saja seperti tadi ya, mana ya yang biasa ya. Nah, ini ya. Nah, ini sederhana ya, ini sudah terkonsep. Jadi penempatan gambar, penempatan tag, penempatan navigasi, penempatan title itu sudah diatur semua dalam tampilannya. Nah, ini ya. Nah, bisa Anda lihat ini. Ini pakai 3 kolom untuk tagnya, untuk gambarnya 3 kolom. Gambar yang ini 3 kolom juga ya. Itu. Nah, itu sudah bisa Anda lihat secara langsung dari beberapa web yang populer ya. Beberapa web yang populer di dalam penggunaan 960.gs. Nah, pengaturan-pengaturan dalam 960.gs di sini bisa Anda lihat dari menu-menunya ya. Jadi ada esensinya bagaimana 960 itu, kemudian dimensinya seperti apa ya. Kemudian kalau pengen mengcustom CSS generatornya bagaimana ya. Nah, ini bisa kita buka dalam 960.gs ini. Ya, ini satu website yang membantu user dalam menyusun website dengan konsep grid system ya. Ini. Jadi konten width-nya di sini 950. Kemudian untuk width-nya 960 pixel secara otomatis ya. Ini adalah CSS ya. CSS yang bisa dibangun dalam membuat grid sistemnya. Nah, bisa Anda lihat ini. Komplit ya. Komplit di 960.gs ini. Jadi kalau misalkan pengen membuat yang seperti ini gak usah bingung. Lah terus engko piye carane gawe kuwi kok iso dibagi-bagi seperti pada contoh yang saya tunjukkan tadi ya. Nah, itu nggak usah bingung karena di 960.gs ini sudah disupport semua. Ya. Jadi misalkan pengen buat dalam konsep 12 kolom ya, ketik aja 12 kolom. Ya. Kolom width-nya berapa misalkan? Ya. 60 atau 80. Ya. Kemudian space width-nya berapa? 5 saja. Nah, ini nanti di sini akan terlihat ukurannya ya. Oh, terlalu besar 60 aja. 60. Kemudian space width-nya 10. Nah, ini sudah bisa langsung dilihat hasilnya. Ya. Nah, itu di dalam pengaturannya di grid system. Jadi kalau kita pengen membangun bisa menggunakan custom CSS generatornya. Ya. Itu. Nah, selain itu nanti saya juga menyertakan beberapa file yang bisa Anda buka atau bisa Anda lihat untuk ini di dalam folder ini ya, layout web dan contoh. Nah, ini di dalam materi atau di dalam file layout PDF itu isinya berkaitan dengan penataan layout ya. Nah, ini jadi
konsep header, box model. Jadi box model itu tidak hanya sekedar membuat kotak, tapi kita perlu memperhatikan juga penentuan-penentuan seperti kontennya nanti berapa, paddingnya berapa, kemudian marginnya berapa, ini di dalam box model ya. Nah ini ya. Jadi nanti di dalam membangun grid system, kalau kita sudah menerapkan konsep box model seperti ini ya, dalam membangun grid system itu kita bisa menentukan nilai-nilainya dengan tepat ya. Jadi bisa menentukan nilai-nilainya dengan tepat. Jadi untuk kontennya ini berapa ya, lebarnya, tingginya, kemudian untuk paddingnya ini mau diberi berapa, ada atau tidak, bordernya berapa pixel, kemudian marginnya berapa pixel. Nah ini ditentukan. Berarti untuk satu konten kalau dengan menggunakan konsep seperti ini, misalkan tingginya 10, paddingnya 5, berarti 15 ya. Kemudian bordernya tidak ada, berarti tetap 15. Kemudian marginnya tidak ada, berarti 15 ya. Berarti tiap kolom kita bisa menentukan lebarnya 15 ya, itu. Nah, ini di dalam materi, di dalam bahan ya, di dalam bahan teks book ya, textbook yang namanya layout.pdf. Di sini ada secara konsep mengatur layout dengan CSS itu bagaimana. Ya. Ini banyak banget ini ya. Jadi termasuk juga penggunaan floating point di dalam elemennya ya. Itu kemudian nanti ini konsep ini berkaitan dengan div ya, berkaitan dengan div. Jadi pengaturan float left atau float right ya, atau float boot ya. Nah ini bisa kita tentukan sesuai dengan penjelasannya di sini. Nah yang paling bawah ini ada juga pengaturan konsep web secara, nah ini ya, penataannya, komponen-komponennya bagaimana. Nah ini di sini ada. Jadi ini cukup lengkap sehingga saya simpan terus ya, meskipun ini naskah yang sudah beberapa tahun lalu ya, tapi cukup baik sebagai dasar. Nah ini grid, sudah masuk grid ya. Nah ini sudah masuk grid, jadi di sini dijelaskan bagaimana konsep grid ini pada contoh naskahnya itu menggunakan Drupal ya. Tadi sudah kita lihat sama-sama di dalam 960.gs ya. Nah ini pada contohnya menggunakan Drupal. Jadi pembuatan gridnya, nah di sini sudah dijelaskan juga, ya. Jadi pembuatan grid di situ ini bisa dilakukan dengan mudah dengan melakukan pembagian terhadap ukuran halaman web yang dibangun, ya. Itu dengan jumlah kolom grid yang diinginkan dengan memperhitungkan box model tadi yang atas ya. Misalnya jika kita ingin membuat halaman berukuran 960 pixel memiliki 12 grid, kita dapat melakukan perhitungan berikut. Lebar gridnya 960 dibagi 12, lebar gridnya sama dengan 80 pixel ya. Kemudian konten gridnya itu 80 pixel dikurangi jarak. Berarti 80 dikurangi 20 sama dengan 60. Berarti tiap kolom nanti lebarnya 60 dengan jaraknya 20. Ya. Margin kiri kanannya berapa? Nah, ini berarti dikurangi 10. Maka total dari seperti yang ada di grid system tadi ya, total konten dengan total width itu berbeda. Ya. Jadi kontennya pasti dikurangi lebar konten ya, lebar konten pasti dikurangi 10. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Konten, margin atau konten padding ya bisa juga ya. Nah pada konsepnya di sini tidak menggunakan padding pada penentuan grid, tapi menggunakan margin ya. Itu. Nah jadi biar kontennya ini mepet ya, nempel dengan lebar konten yang disiapkan. Nah ini perkiraan bentuk gridnya seperti ini. Nah seperti gambar yang saya share tadi ya. Nah bentuk perintahnya bagaimana? Nah bentuk perintahnya di sini grid 1 sampai 12 seperti ini. Disiapkan dulu nama-nama untuk
penampung gridnya ya, variabel-variabel tentunya ya, untuk penampung gridnya. Jadi .call 1, .call 2, .call 3 sampai .call 12. Nanti .call 1, nah .call 1 ini berarti kita buat kelas ya, kelas-kelas untuk masing-masing kolom. .call 1 width-nya 60 pixel. .call 2 width-nya 140 pixel. .call 3 220 pixel. .call 4 300 dan seterusnya sampai dengan. Nah, proses pembuatannya dengan membuat kelas yang bernama container ya. Container dan seterusnya. Nah, ini kemudian tinggal didefinisikan div-nya ya. Div class call 1, div class call 2, div class call 3 dan seterusnya ya. Ini di dalam HTML-nya ya. Nah, ini sudah ada semua pengaturannya sesuai dengan yang ada di dalam penentuan ya. Nah, di sini tidak mengambil serta-merta dari tidak serta-merta semua yang ada di sini itu merupakan tulisan saya, tapi juga mengambil sumber atau dari beberapa sumber yang ada di Britsi ya. Britsi.com knowledge design web dasar layout HTML property margin dan padding. Nah, ini untuk dasar yang saya gunakan untuk menyusun ini ya. Nah, ini sumbernya ya. Itu. Nah, jadi sudah secara komplit atau secara lengkap mulai dari definisi kelasnya sampai dengan penyusunan webnya ya. Penyusunan webnya di dalam mendesain ya. Itu. Nah, ini di sini ada semua. Nah, di sini ada semua. Nah, kalau pengen gampang pakai ini tadi ya, grid system di dalam 960.js. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan layout ya. Kalau misalkan pengen belajar CSS lebih lengkap, nanti Anda bisa menggunakan W3 School ya. Untuk acuan dalam belajar CSS ataupun tag HTML yang lain ya. Nah ini W3 School ya. W3 School ini komplit tutorial tentang website, web design ya, web design. Jadi Anda bisa menggunakan itu untuk belajar ya. Untuk belajar menambah pengetahuan tentang desain web. Nah, nanti di dalam Web3 School di sini ada banyak sekali. Nah, ya pembahasan ini HTML dan CSS. Ya. Belajar CSS gimana? JavaScript ada, server side ada, ya programming ada, web building ada, XML ada, ya referensinya ini nah banyak banget ya. Exercise-nya ini, nah komplit banget W3 School, ya. Sampel mau menggunakan yang sampel apa, ya? Contoh quiz, ya CSS quiz, JavaScript quiz, komplit banget, ya. Nah, ini untuk menambah pengalaman Anda dalam mendesain web. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan desain web itu bisa diatur dengan ketentuan-ketentuan seperti yang kita inginkan, ya. Ini. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan tampilan websitenya, ya. Nih. Nah, kemudian yang berikutnya di sini jadi dalam web design ya, tadi sudah saya jelaskan secara panjang lebar. Acuannya juga sudah saya sampaikan ya, menggunakan 960.js. Untuk pengaturan perintah-perintah HTML ataupun perintah-perintah yang berkaitan dengan desain web Anda bisa melihat di W3 School tadi ya. Kemudian yang berikutnya dari konsep desain dengan menggunakan grid system di sini adalah pengaturan manfaatnya ya. Nah, manfaatnya menggunakan grid ini apa? Dapat membantu desainer memetakan berbagai elemen-elemen desain yang berbeda untuk ditempatkan pada layout dan menghubungkan elemen-elemen yang menyusun layout halaman web tersebut ya. Ini manfaatnya ya. Manfaatnya secara garis besar seperti itu. Jadi Anda bisa melihat dari pengaturannya di sini ya.
Grid membantu desainer memetakan berbagai elemen. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada gambar, ada navigasi, ada header, ada sidebar, ada footer, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dipetakan dengan mudah dengan menggunakan grid. Ya. Sehingga memberi kesan keteraturan pada halaman web yang pada akhirnya secara visual menghasilkan struktur layout yang jelas dan terorganisir. Nah, ini yang penting ya. Layoutnya jelas dan terorganisir, ora kacau, acak-acakan. Sidebar navigasinya halaman pertama sudah disusun seperti itu, warna tombolnya kuning, di halaman kedua warna tombolnya ganti oranye ya. Yo susah ya. Susunan tombolnya halaman pertama home, kemudian about us, kemudian sitemap, kemudian kontak us, kemudian profile, halaman kedua profile dulu. Nah, itu yang tidak jelas secara konsep ya, dan tidak terorganisir. Nah, ini dihindari, hal-hal seperti itu dihindari. Jadi untuk memberi kemudahan di sini kita bisa menggunakan acuan-acuan seperti yang ada di dalam pengaturannya ya. Ini. Nah, itu di dalam web ya. Manfaatnya. Nah, tujuannya di situ peran grid di sini adalah membantu desainer mendesain web yang terstruktur dan terorganisasi dari sisi layout. Sistem grid membantu desainer menempatkan elemen yang berbeda namun tetap harmonis dan seimbang. Sehingga dapat menghasilkan desain yang efisien, efektif namun tetap menarik dari sisi visual, ya. Itu. Nah, ini tujuan, ya. Harmonis, seimbang sehingga menghasilkan desain yang efisien, efektif dan menarik dari sisi visual. Desain yang efektif dan efisien ya penataan letaknya, tidak terlalu banyak gambar ya. Gambarnya nggak double-double dan lain sebagainya lah ya. Nah, ini untuk bisa membuat efektif dan efisien, tapi tetap menarik dari segi tampilan ya. Nah, implementasi grid system seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya secara panjang lebar di pembahasan slide sebelumnya. Jadi ini nanti konsepnya bisa seperti ini ya. Nah, membuat konsep seperti ini bagaimana? Terserah, bisa digambar manual pakai kertas ya. Atau mau dibuat gambarnya dari MS Word ya, atau mau dibuat terserah lah ya secara konseptual. Nah, kalau seorang desainer itu sebenarnya nggak perlu ini, nggak apa-apa kalau sudah paham konsep secara detail dan menyeluruh tentang grid system. Tapi user yang pengen menggunakan jasa desainernya ini yang belum paham, ya. Nah, bentuk-bentuk seperti ini bisa digunakan untuk memberikan penjelasan kepada user atau klien ya, penjelasan kepada klien yang pengen menggunakan jasa desainer ya dalam merancang website. Ya. Itu. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini. Nanti lebarnya gini, nanti penempatan menunya di sini. Di atas. Nanti untuk pengaturannya ini di sini. Nanti gambarnya nanti di sini ya. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan tampilan ya. Bisa kita gunakan untuk memberikan gambaran secara visual, gambaran secara detail ya, gambaran secara detail kepada user atau klien tentang web yang ingin kita buat. Ya, itu. Nah, ini implementasi ya. Nah, contoh grid system ya seperti tadi Anda bisa lihat di 960.gs ya lebih detail. Kalau gambarannya seperti ini ya. Jadi ada header ini dari konsep sebelumnya yang sudah ditentukan. Nah, implementasi dari grid systemnya seperti ini, kemudian contohnya seperti ini. Setelah jadi, ya. Nah, ini gambaran sederhana, ya. Kalaupun kompleks ya tetap nggak ada masalah. Ya, kalaupun kompleks nggak ada masalah. Seperti yang Anda lihat di dalam 960.gs tadi di bagian bawah yang isinya contoh-contoh website yang telah menggunakan konsep 960. Di situ tampilannya menarik-menarik ya, bagus-bagus dan kompleks ya. Tapi tetap sesuai konsep 960. Nah, ini contoh yang sederhana ya. Itu. Nah, contoh grid sistemnya seperti ini ya.
Nah, ini kalau contoh grid system yang digunakan dalam satu konsep pembuatan website formulir elektronik ya, forms. Nah, itu bisa seperti ini ya. Nah, semuanya tetap ini menggunakan 24 ya, 24 kolom. Banyak banget ini ya, kecil-kecil. Mungkin kalau menggunakan 24 kolom ini ada gambar kecil-kecil thumbnail yang membutuhkan 12 deretan gambar ya. Jadi satu gambar ini biasanya menggunakan 2 kolom. Ya, satu gambar ini 2 kolom, satu gambar 2 kolom, satu gambar 2 kolom, butuh 12 deretan gambar untuk tampilan atau preview produk yang ingin ditunjukkan ke user ya. Bentuknya berupa daftar. Biasanya seperti itu ya kalau menggunakan 24 kolom. Kalau tampilannya tidak ada preview atau preview gambar bentuk thumbnail, itu biasanya kebanyakan pakai 16 atau 16 atau 12 kolom ya. Itu. Nah, ini contoh grid system yang diimplementasikan dalam form ya. Nah, closing atau penutup. Jadi untuk mendapatkan user experience yang baik pada suatu website, ada banyak hal yang harus dikerjakan. Hal ini dikarenakan user experience mencakup semua hal yang ada di website itu sendiri. Seperti tipografi, pemilihan jenis font, ya, pemilihan jenis huruf. Ini berpengaruh, ya. Jadi seperti saya, itu antara huruf pada judul dengan huruf pada konten, saya pribadi lebih senang huruf pada judul yang tidak punya kaki-kaki ya. Itu. Jadi disebut dengan jenis huruf serif, sans serif ya. Serif atau sans serif. Nah, kalau untuk yang punya kaki ini saya nggak begitu suka ya. Nah, ketika kita pengen membuat website yang usernya itu heterogen ya, kita bisa menentukan konsep-konsep seperti halnya ini tadi, tipografinya gimana ya. Oh, ini kalangan ini tidak suka bentuk huruf seperti ini. Jadi bisa dibuat bentuk hurufnya seperti ini misalkan ya. Interface-nya, layout-nya ya. Interface ini berkaitan dengan layout-nya. Information Architecture ya, AI ya. Kemudian kontennya harus jelas, readability, bahkan sampai ke masalahnya ya, bahkan sampai ke masalah aksesibilitas web itu sendiri yang terjamin dan tidak terkendala oleh downtime. Nah, ini beberapa hal ya, cukup banyak ya, cukup banyak untuk bisa memberikan user experience yang baik kepada pengguna website kita ya. Itu. Nah, layout atau interface adalah satu aspek penting dari user experience karena layout atau interface itu berkaitan dengan aspek visual dari web itu sendiri. Tampilan interface yang kacau tidak menarik, membingungkan dan tidak akan bisa menarik pengguna untuk masuk dan memperoleh informasi yang kita sediakan. Desain seperti ini bisa dicapai dengan menerapkan grid pada desain web. Nah, ini beberapa hal atau gambaran yang berkaitan dengan desain web ya, berkaitan dengan desain web di dalam menyusun website untuk kebutuhan-kebutuhan seperti yang kita inginkan ya, itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti bisa disampaikan pertanyaannya di dalam kolom chatting. Kalau di dalam kolom chatting, di dalam live chatnya ya, sorry. Pertanyaan bisa disampaikan di dalam live chatnya. Nah, ini sudah ada beberapa yang menjawab ya. Jadi Irfan Fakih ya. Mudah digunakan oleh user, tampilan tidak membingungkan user. Oke, masuk ya, seperti yang ada di tadi ya. Mas Rian Octavia, Mas Haryo Priatmaja,
Bagi orang awam sekalipun kita menggunakan web tersebut untuk pemakaiannya pun juga akan cepat paham. Aditya Nirwan dapat menarik perhatian user, ya. Tampilan web mudah dipahami user, ya. Oke, ya sebagian besar seperti itu, ya. Jadi user experience cukup banyak seperti yang tadi saya tunjukkan dalam closingnya ya. Saya tunjukkan dalam closingnya di sini. Nah ini user experience itu cukup banyak hal-hal yang berpengaruh terhadap websitenya ya. Nah ini, nah tipografi, interface, information architecture, content, readability, bahkan accessibility ya. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan user experience. Jadi faktornya apa? Ya itu tadi ada tipografi, pengaturan pemilihan huruf, interface pengaturan tata letak, information architecture, arsitektur informasinya ini berkaitan dengan navigasi ya. Information architecture itu berkaitan dengan navigasi. Konten jelas isinya, readability mudah dipahami ya. Orang bulat. Nah itu. Kemudian accessibility berkaitan dengan server, hosting dan lain sebagainya. Nah itu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap desain webnya ya. Nah itu dari beberapa hal yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Silahkan yang mau bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya ya, berkaitan dengan user interface. Oh iya ini ada satu yang penting ya. Jadi kalau Anda pengen berkembang di dalam dunia website atau di dalam penggunaan website, di dalam 960.gs ya. Nah ini itu ada beberapa ada website Nikfing ya, Nikfing. Nikfing di sini dia menampilkan UX atau AI Pro ya. Nah di sini bukan masalah webnya yang jadi perhatian saya ya pada awalnya dulu melihat ini, tapi UX dan AI-nya ini yang membuat saya tertarik ya. UX ini apa, AI ini apa ya. Karena selain UX dan AI banyak beberapa hal yang berkaitan dengan desain ya. Berkaitan dengan desain dan pemrograman. UX seperti tadi user experience, AI information architecture ya. Itu. Nah, ini bisa Anda coba gali ya. Gali lebih detail tentang UX dan AI. Nah, nanti ketemu yang lain ya. Oh, ternyata mendesain web itu nggak mudah ya. Oh, ternyata mendesain web itu harus memenuhi ini, harus seperti ini. Secara konseptual seperti itu ya. Nah, itu. Misalkan Anda tertarik silahkan cari informasi lebih lanjut tentang UX dan AI ya. Information architecture dan user experience ya. Itu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan desain web ya. Oke, yang terakhir ada yang mau ditanyakan sebelum saya close perkuliahannya? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya.
Terima kasih atas kehadirannya dalam perkuliahan online pada hari ini ya untuk mata kuliah desain web. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat menambah pengetahuan ya dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini dan silahkan Anda kembangkan tentang user experience tadi dan information architecture, nanti lanjutannya ada banyak ya. Kemudian dalam Google Drive-nya tadi ada beberapa file, Anda bisa coba yang layout ya. Yang bukan layout ya, satunya ya. Web design apa gitu nama filenya ya. Bukan layout, kalau layout kan teorinya ya. Kalau yang satunya itu contoh latihannya. Nah, itu bisa Anda coba ya. Bisa Anda coba untuk membuat website dengan menggunakan div. Nah, minggu depan kita bahas lebih detail tentang div dan penggunaannya untuk desain web. Jadi setelah Anda mengetahui konsepnya, nah minggu depan kita implementasikan dalam penggunaan div-nya ya. Oke, saya kira itu dulu. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.